Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah atas izinnya malam ini kita memasuki tanggal 1 Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa sampai pada bulan Ramadan. Kuat poso, kuat traweh, duwe sangu kanggo jagani poso. Agar majelis ini mendapat hujan keberkahan. Seluruh yang hadir saya ajak membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untayan doa. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini dan para pemirsa di mana saja berada bisa menangi Ramadan, kuat poso, kuat traweh, duwe sangu jagani poso, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fi ilmillahi salatan Allahumma
ومولانا محمد أتى في علم الله صلاة maca Quran angen-angen kaping pindho salat wengi kaping telu wong kang saleh kaping papat iku weteng ingkang kaping lima dzikir wengi lamun salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah, seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini kula dongaaken menangi Ramadan. Kuat poso. Kuat traweh. Duwe sangu kanggo jagane poso. Kajian di malam yang penuh berkah ini bertema cukup spesial, keutamaan bulan Sya'ban. Password malam ini jangan tunda menyelesaikan tugas apapun ketika kau yakin punya waktu cukup untuk menyelesaikannya. Pak, kepireng panjenengan. Niki kula dicoba. Son ini kakean servise. Jadi kula ni apal santri-santri sing ngrusak mik iku apal. Padahal wis diplaster kali buka ngoten mawon. Roba-roba. Ngene iki sok ngrobah gak sok balekno nih. Padha karo ana wong sekolah iso mlebu gak iso metu. Kula ditulung panjenengan sing cerdas ngaji niki sebab niki sone mboten standar niki.
kutek tambah. Jangan tunda menyelesaikan tugas apapun ketika kau yakin punya waktu cukup untuk menyelesaikannya. Pak, Bu, nuwun sewu nggih. Ana sing diutang poso Ramadan. Kok temenan. Biasa wong ngono nakal, utange akas nyaure Bu. Nuwun sewu. Ana sing diutang poso Ramadan. Nyaur, jangan tunda menyelesaikan tugas apapun ketika kau yakin punya waktu cukup untuk menyelesaikannya. Disauri ya. Nek utang nang menungso ae wajib nyaur. Apa maneh diutang Allah? Banyune sampean nombe, beras sampean pangan, bumine sampean njiki, udara oksigen sampean hirep kok gak nyaur kok cek nemene, Bu. Orang yang berpengalaman akan bersegera. Tetapi tidak buru-buru. Mboten kesusu. Cepet tapi mboten kesusu. Sedangkan orang gagal sering terburu-buru tetapi tidak menghasilkan apapun. Kesusu tapi hasilnya nol. Pak, saestu. Niki wau nemu nduk nisore pohon kula bahasane. Jangan tunda menyelesaikan tugas apapun ketika kau yakin punya waktu cukup untuk menyelesaikannya. Pumpung durung ketekan Ramadan sing diutang poso Ramadan cepet. Mbok menawa ana sangkutan hakul adami karo kanca karo tangga selesekno. Supaya mlebu Ramadan iki bersih, rohi bersih. Masya Allah, bener peracangan nyar diutangi. Nek wis diutang gak balik golek peracangan liya. Kok ono umat koyok ngene kono. Usahakan istiqomah berjuang. Karena hidup adalah pergulatan kebenaran dan kebatilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ajak, sing rutin, sing kontinu, tetap berjuang. Lah bahasa berjuang iki saiki diplesetno karo sing beling-beling berjuang, beras, baju dan uang. Biasanya pilkada, pilek. Yang penting berjuang. Apa? Beras, baju dan usahakan istiqomah tetap berjuang.
Karena hidup ini adalah pergulatan kebenaran dan kebatilan. Wong sing istiqomah berjuang. Insya Allah bila nyawanya lepas dari jasadnya, insya Allah dipungkasi husnul khotimah. Kadang-kadang berjuang gak gelem, beramal gak gelem, rukuk sujud males, kepingin istiqomah, kepingin husnul khotimah. Gak sumbut. Cita-citanya bagus tapi gak disyariati. Padha karo wong kepingin sugih tapi gak gelem nyambut. Saya ulangi, santri-santri Bumi Sholawat, para pemirsa TV 9 di mana saja Anda berada, usahakan istiqomah berjuang. Karena hidup ini sebenarnya adalah pergulatan antara kebenaran dan kebatilan. Jika Anda tidak menyibukkan diri pada kebenaran, pasti Anda disibukkan oleh kebatilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul adzim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rata-rata wong iku ngomong sing diarani wong sing ngontung iku batine akeh duwe akeh omahe apik, montore akeh. Di malam yang penuh berkah monggo ngaji kali kula sing tenang nggih. Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat. Samen tak dongakno selamat tersiksa selamat dari siksa akhirat. Adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Boten mensekutukan Allah, serta percaya kepada apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, wong sing bejo, wong sing untung, yaitu terhindar dari siksa akhirat. Selamat. Adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, serta percaya kepada apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila terlintas dalam hatinya dan ia ingat sifat-sifat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, maka ketika itu pula ia tunduk kepada kekuasaannya lalu sujud melakukan sholat. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 2. Tulis. Surat apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa dilanjut? Nah, iki ana filosofi iki. Belajar dari filosofi ikan laut. Sama ikan laut ah. Mari kita berpikir dengan tenang dan cerdas. Apakah ikan yang hidup di laut rasa dagingnya menjadi asin juga? Belum tentu. Airnya asin tapi ikannya belum tentu asin. Ikan yang hidup di laut tidak menjadi asin. Karena ikan itu masih hidup. Berbeda jika ikan itu sudah mati. Ketika ikan sudah mati, maka sedikit saja ditaburi garam. Seluruh daging ikan itu menjadi asin. Begitu juga keadaan hati kita. Ngono nggih? Hati yang masih hidup tidak akan mudah dipengaruhi oleh keburukan yang ada di sekitar kita. Sekuat apapun godaan dari luar, seseorang yang hatinya masih hidup tidak akan terpengaruh dan larut dalam dosa dan kemaksiatan. Namun ketika hati sudah mati, maka sedikit saja godaan menerpa, dengan mudah kita akan terpengaruh dan terjerumus ke dalam godaan kemaksiatan. Understand? Apa maneh wong umum, kelas wong syariat. Situasi dan kondisi itu mempengaruhi hatinya. Percaya napa mboten? Ana wak kaji kuplukan putih, sarung putih, masyaallah, nanggone pelacuran. Aku takon, kira-kira pelacure tobat apa kajine sing sempake coplok? Lho lha apa babilku? Wah, aku rene ngetes iman. Iman ki kokoh tangga, tak tes mrene. Kira-kira pelacure tobat apa kajine sempake sing coplok? Ya Allah. Napa? Ikan kalau hidup di laut belum tentu dagingnya akan asin karena ikannya hidup. Bila ikan itu mati ditaburi garam sedikit akan rata asin semua. Begitulah juga kehidupan hati kita. Kalau hati kita hidup, lu ngono nggih? Oh, poe penggoda sing ono di sekitar kula kali sampean. Insyaallah tahan banting. Tapi nek wis atine ku mingli kelip iman. Terus kena bokong sing ono bokong sok ngene. Kira-kira imane tambah noto apa coplok? Niki lho. Ketika ikan sudah mati, maka sedikit saja ditaburi garam. Seluruh daging ikan itu menjadi asin. Begitu juga keadaan hati kita. Ngono nggih? Hati yang masih hidup tidak akan mudah dipengaruhi oleh keburukan yang ada di sekitarnya. Sekuat apapun godaan dari luar, seseorang yang hatinya masih hidup tidak akan terpengaruh dan larut dalam dosa dan kemaksiatan.
Allahumma shalli ala Muhammad. Namun ketika hati sudah mati, maka sedikit saja godaan menerpa, dengan mudah kita akan terpengaruh dan terjerumus ke dalam godaan kemaksiatan. Insyaallah. Ngaji kait akas wiridan gelem insyaallah. Diarani rondo e katut teh. Apalagi yang namanya iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tambah iman nek dibarengi taat, rusak iman nek kena maksiat. Understand? Nek ngono ngarepe pengajian masyaallah iso dadi wali kabeh ngene. Apik-apik wae. Mbok nek metu kok. Bisa dilanjut. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sa'ban muttafaqun alaih. Top sing ngaji dalu iki top. Sing ngaji dalu iki top panjene. Kula waca meneh hadise oleh barang hadis nggih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sa'ban muttafaqun alaih. Terjemahane ya. Mboten gampang terjemahane niki. Pemane sing ngaji wong awam. Menulis. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau rajin berpuasa hingga seolah-olah kami katakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau juga sering tidak puasa hingga seolah-olah kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak melakukan puasa di luar Ramadan kecuali pada bulan Sa'ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu nek Ramadan puasa sebulan penuh. Masya Allah. Di luar Ramadan bulan yang beliau banyak berpuasa adalah pada bulan Sa'ban. Understand? Ngerti napa? Kanjeng Nabi itu nek Ramadan puasa sebulan. Ono kalane 29, ono kalane 3. Penuh 30 kabeh tak bos, kacak kon. Lah garwane pun sia-sia aku lalu. Kanjeng Nabi itu poso di luar Ramadan yang paling banyak yaitu pada bulan Hadis ini
mengandung pelajaran berharga. Dengar nggih? Bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan pemanasan puasa. Lamun olahraga ana istilah warming up. Napa? Pemanasan. Bal-balan mboten ono mblau ayu banter mboten oleh yo. Ketarik sikilmu pemanasan sik. Badminton ya pemanasan. Mol pukul-pukulan yo sempleh tanganmu. Jadi bulan Sya'ban merupakan bulan pemanasan puasa. Bahasa wong sing sekolah prakondisi Ramadan. Wah, prakondisi Ramadan. Puasa sebagai amalan yang sangat dianjurkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di bulan Sya'ban merupakan latihan persiapan yang diharapkan dapat memantapkan kualitas puasa Ramadan. Puasa Ramadan CAP. Penting pemanasan. Kok poso ae ngecer-ngecer. Jam 8 ndelok jam, coba sampai. Bisa itu kalah dengan biasa. Sampeyan sing nom-nom ing mlayu kali kula 100 meter insyaallah walaupun kula wis kepala 6 mencik menang kula, Pak. Apa sebab? Bisa itu kalah dengan biasa. Masih umure cek enom nek gak tau mlayu ora remek, Pak. Nek ketok sekupes. Dadi ana wong banter nek mangan tok ngono, tandang gawe klemar. Oh. Kelas persekoan. Lah wong nek mentale sego gak dipendirian, sapa sing sok marek kena wetenge dianggap bener. Pak, umpama sampeyan menangi jaman londo biyen bolo Pangeran Diponegoro apa bolo londo? Nek ndelok mentale ngene insyaallah ide bolo londo. Bolo Pangeran Diponegoro. Arang mangan. Bolo londo bendino mangan roti. Omai magrong-magrong ide Ayo. Umpama sampeyan nangen-nangen, umpama menangi jaman londo biyen, kira-kira sampeyan iki bolo londo apa bolo Pangeran Diponegoro? Negara betaluwe, tirakat, wirid. Wong saiki ora santri sing gelem wiritan wis wangel Pak ya Allah. Ono wiritan pendak kecepet ditagih wong utang. Ya Allah, ya Latif, ya Latif ya. Di bulan Sya'ban merupakan latihan persiapan yang diharapkan dapat memantapkan kualitas puasa Ramadan. Hati api, olahraga, butuh warming up. Katimantu butuh persiapan apa mboten? Butuh tero penyewa nanti. Sing pidato walimah sapa? Wis golane sing kan untune lho cerdas iki wong. Kadang-kadang mentang-mentang mau balik gak cerdas. Diundang walimah masa nerangno siksa kubur. Derek. Sampeyan kerja ngertos siksa kubur ku hak. Jadi wong sing ngono walimah, yai karo cuaca ya.
Wong waliman diterangno malaikat nggodho mayit ceder. Insyaallah. Mubalik gak cerdas. Ya Allah. Jika diibaratkan bercocok tanam, nandur. Sakban itu bulan menyemai benih. Naburna benih. Tak mulai merawat pertumbuhan tanaman kebaikan. Sing akeh sedekahe, silaturahim. Ngoten nggih? Sedangkan Ramadan merupakan bulan memanen. Lah nek gak gelem nandur apa sing dipanen, Pak? Insyaallah wong gak siap. Enggak rawuh. Gak makin rip iki. Duh. Remek duwe ndok iki. Lah sing diseneni ku sapa? Artinya kita tidak mungkin dapat memanen kebaikan kalau tidak pernah menanam dan merawat tanaman itu. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Dirajut, dijahit, sing suwek-suwek dijahit ya. Masjid mushola ditata, nek kusem ya dicet. Ngoten ta? Lebih-lebih hati kita menyambut Ramadan ditata. Sing penuh kedengkian. Insyaallah dibuang. Supaya itu sinar petunjuk Allah mudah menembus hati kita. Di hadis ini juga mengandung pelajaran bahwa ibadah Ramadan menjadi lebih sempurna dan lebih produktif jika didahului dengan latihan-latihan spiritual. Riyadhah ruhiyah. Fisik yo dilatih, rohanine yo dilatih. Yang terprogram secara berkelanjutan. Mulai ono Rejab, Sakban, Ramadan. Lah Sakban niku bulan sing kecepit antarane Rejab dan muni Rajab gak iso wong Jawa muni Rejab. Poso apa Dik? Rejab. Rajab, Sakban, Ramadan. Kecepet Sakban niku. Dilatih. Dilatih insyaallah wirite ditata. Salat lemak waktune ditata, qobliyah ba'diyah ditata. Amin. Ditarbiyatine dilatih ben mari salat sak rukuk bar kakean 2 ayat 3 ayat monggo. Diprogram sing apik secara berkelanjutan. Apalagi sekarang banyak Al-Quran yang bagus. Bila sampean benar-benar mau belajar tak kasih sampean dia. Ono sing dicat ijo, ono sing putih, ono sing kuning. Niku nek maca utun sedina iku iso oleh sak lembar. Sak lembar. Ayat-ayat yang kembar dipisah. Tidak mungkin dijadikan satu bacaan pada dalam satu waktu. Hebatnya metodologi sekarang di dalam mempelajari Al-Quran. Jukun contohnya.
Meja nang Nyai Jukun, nek dicuntui wong iku gak paham, Jukun. Engko TV nak ya. Sampeyan tak dongakno masyaallah, cinta membaca Al-Qur'an. Dimulai duk Saban iki. Dene tak kon njogo Quran nduk meja keliru dhuwit sing dijunjung rene ya Mbok. Dadi dawuh Kanjeng Nabi sing kula waos wau Bu, ngandung pelajaran bahwa ibadah Ramadan menjadi lebih sempurna dan lebih produktif jika didahului dengan latihan-latihan spiritual dan terprogram secara berkelanjutan. Amin. Karena ibadah dalam Islam pada umumnya menuntut adanya konsistensi, istiqomah dan berkelanjutan. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qal qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu akhadan ghairak qal kul amantu billah summastaqim rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ia berkata, aku berkata wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan sebuah perkataan yang mana aku tidak akan menanyakan kepada orang pun selain engkau. Kepada seorang pun selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Rawahu Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Usamah bin Zaid qal qultu ya Rasulullah lam araka tasumu sahran minas suhuri ma tasum min Sa'ban qal dzalika sahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa sarrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibuka lho. Enggak cerdas Selamat gak keliru cukup duit kono. Tumbuhan nduk meja. Jejer duit. Keliru. Ini sing abang-abang keliru. Duh, keliru juga. Iki nduk ndi iki, Mas? Keliru. Duh. Duh ya apa nek. Masa kula mriko. Ayo tekan Nyai. Takon Nyai, Quran ana ijo, putih, kuning tulisane. Tuh. Keliru iki. Panjane golek wong cerdas ku angel. Dari Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa pada bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa pada bulan Sa'ban. Beliau menjawab, bulan Sa'ban itu bulan yang dilupakan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Padahal dalam bulan ini Sa'ban, amal-amal hamba itu diangkat di hadapan Allah. Aku ingin amalku diterima oleh Allah di bulan Sa'ban sedang aku berpuasa.
Kanjeng Nabi dawuh, aku kepingin nek amal kuwi dilapor nang Allah, saya dalam kondisi berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, keutamaan Sa'ban juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam pertengahan nisfu Sa'ban. Pertengahan itu nisfu Sa'ban, Allah SWT turun ke langit dunia untuk memonitor semua makhluk, lalu mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar, kecuali orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Jadi sebagai persiapan mental spiritual, kita perlu bermuhasabah dengan qiyamul lail. Amin. Bertobat, amin, beristighfar, bermunajat kepada Allah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Allah, muga panjenengan menangi Ramadan. Kuat poso, kuat tarawih, duwe sangune poso. Poso nek sangune ya gagah, Pak. Pemane imane nata, wah bagus. Dikai rezeki akeh, gelem buka bersama karo tangga kanca sanak famili. Top mar. Niki kula Ramadan niki ngadakno buka suwulan penuh. Melok aja men. Hon wis. Wow bojoku wis tak kei iki pokoke buka suwulan. Pokoke aku njuk buka sing standar. Insyaallah menune sampean tak kei bocoran halus gelem ah. Sama sambel goreng kepiting endok. Insyaallah sop lidah. Insyaallah kira-kira iki dibuktekno temenan kira-kira sing buka teko wocok ngono. Wong pelat ki lho dikai insyaallah sop lidah iku boleh cerdas ya. Gak pelat. Kula dikonco nek pidato, caudala. Kula iki sop lidah teges ya. Hadi pelate dudu krana nek mawa mboten, pancene weteng ilu. Caudala. Nek kena sop lidah, hadirin sekalian. Kena sop lidah. Masih ada darus-darus masjid-masjid kan kata sing pelat, Pak. Ya boleh gak pelat wong koloke gula obat. Oh, keliru maneh. Cilik itu iku mek telu. Iki mek 3 warna, yang ada itu 6 warna. Iki 3 warna meani. Iki 3 warna, 6. Iya. Ijo, keliru aja. Ini ngono iki. Kowe tak juga nang tak juga. Balik no. Pemaknaan Sa'ban sebagai bulan pemantapan iman. Persiapan mental spiritual prakondisi Ramadan. Dan persatuan umat menjadi sangat relevan dengan arti dan konteks historis Sa'ban itu sendiri. Menurut sejarah, kono kajian sejarah ya. Sabar men.
menurut sejarah. Dinamai Sya'ban karena orang-orang Arab pada waktu itu banyak berpencar mencari mata air sehingga terpencar dan bercerai-berai. Mencari air di pasang pasir mengandung makna berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup dan meraih masa depan yang lebih baik. Iya nek golek sumber lho Sidoarjo iki wong nggone sumber. Nek rendeng malah nggone di padang pasir. Mencari mata air oase di padang pasir tidak gampang. Melalui perjuangan. Jadi bulan Sya'ban juga harus dimaknai dan isi dengan memperbanyak amal-amalan sunnah yang dapat memperbarui spiritualitas dan moralitas kita, sehingga ketika masuk Ramadan kita benar-benar siap untuk berpuasa lahir batin. Amin. Santri-santri kula sedaya sing rawuh kula dongano siap menghadapi Ramadan lahir. Sing poso gak sekedar mboten mangan mboten ngombe, tapi atine melok poso. Amin. Mripate melok poso, anggota badane kabeh melok poso. Tidak ada salahnya pula jika di bulan Sya'ban ini kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan antarkanlah kami sampai berpuasa di bulan Ramadan. Meski doa ini tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula takon niku napa hadis Kanjeng Nabi, tak jawab duduk. Meski doa ini tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, spirit untuk menyambut dan memasuki bulan Ramadan itu sangat penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Understand? Ini loh ya. Allah, dumi situ-situ kemarin ya. Kira-kira tak dumi zaman gawa apa? Niki nek mari dohor sing diwaca ijo, asar putih kuning. Satu hari sampean bisa mampu menghafal sak. Ana putih, ana ijo, ana biru, ana pink, ana gampang nih apalane masyaallah. Mosok kala karo putu kula nek saya cilik-cilik ini. Setor teng kula putu-putu kula cilik-cilik, kok mbahmu sik urip nak wis setor kon. Ngene iki. Ruping ayo. Ijo. Putih. Coba ngitung duit, apa mana kan dihitung. Ini apa ini ya hijau, putih, pink. Ngomong ini, gak kayak contoh, dia kan yai bijuan aku nak. Oleh juga keliru. Ya tak kak? Sing ditelok warnane cewek sing wedok. Itu ditelok lho. Kon mang pas tak seneni kon boleh. Hadiah ya. Diko yai pas tak seneni kon. Ya wis halal.
Ajri kula. Seneng kok mandi kaya yo. Kosong-kosong nak yo. Redek kaya kamu tak cerdas saya mau redek man. Ora ati ya kecebur aku. Dondina nang kaya Quran. Sembuar nek kualitas mahal harganya. Lah santai konco ditum ya. Iki mangon sing ngomong kok tak njauk ya. Kula nggih ngaji bulan tahun niku ngeteno sampean supaya dadi tangan sing nduk ndukur. Aja dadi tangan nduk arep-arep deke. Iku mau tak dol siduk 50.000 masalah kritik wong. Kiai donyan. Kok gak didomno? Padahal kiai ini tuku. Ya Allah. Niku wau kula diparani penerbit takon kok mboten nerbitno buku maneh. Nerbitno gampang. Kan sing tuku. Ngono sing takon yo njaluk. Lah ana duwe ana bukuwe. Maksud kula nggih, kula waos mawon Kyai. Panjenengan kula dongane seger waras. Dipatekai, ya dipatekai Sunan Ampel mandi, Bu. Patekai sampeyan gak patek bondo gak mandi. An Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha hadatsatu qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu sahran aksara min Sa'ban fa innahu kana yasumu Sa'bana kullah wa fi riwayatin kana yasumu Sa'bana illa qalila muttafaqun alaih. Diarteni napa ditinggali? Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sunat di suatu bulan lebih banyak daripada bulan Sa'ban. Sungguh beliau berpuasa penuh di bulan Sa'ban. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam riwayat lain disebutkan beliau berpuasa pada bulan Sa'ban kecuali hanya sedikit. Beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Muttafaqun alaih. Pelajaran hadis. 1. Siji ya. Berpuasa sunnah di bulan Sa'ban memiliki keistimewaan tersendiri. Sekaligus untuk persiapan menghadapi puasa Ramadan. Selain itu di bulan Sa'banlah semua amal perbuatan manusia dinaikkan kepada Allah. Muga-muga tatkala amal sama dinaikkan kepada Allah sampeyan dalam kondisi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepak amal dinaikno tepak gendaan ya Allah. Tepak. Muga-muga tepak amale dilapor mudik. Insyaallah kula kali sampean dalam kondisi puasa. 2. Adapun yang tetap harus diperhatikan adalah tidak boleh berpuasa sunnah di paruh kedua bulan Sa'ban kecuali bagi orang yang sudah biasa melakukannya. Adapun yang harus diperhatikan, ngono nggih, adalah tidak boleh berpuasa sunnah di paruh kedua bulan Sa'ban kecuali bagi orang yang biasa melakukan puasa.
Understand? Muga-muga manfaat. Muga-muga barokah. Kula dongakno saestu sampean, siji sampean tawil umur. Fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Menangi Ramadan. Kuat poso, kuat tarawih, duwe sangu kanggo jagane poso. Baru kowe ngaji niki muga-muga genuk-genuk sampean bek beras kabeh. Gula akeh, beras akeh, amin. Duit akeh. Supaya posone jejeg, traweh jejeg. Lah sing kepengin traweh kali kula teng Mekah monggo, tapi bayar dhewe. Niki Ramadan niki aku traweh nang Mekah yo. Mas wis kalau kendaraan mbuh akal aku pin traweh nang Mekah lah. Kula takoni, Gus, napa traweh nduk Mekah mboten kepanggih kulo? Gak kepethuk le. Kecuali witir iku ya insyaallah. Ane niki langganan masjid kula ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nek wis dicacah oleh songo. 10 netap. Wah, witire langganan. Kulu Allahu. Gus duit kula kathah Gus tak melok traweh nang Mekah monggo. Bayar dhewe wae yo. Kula kepengin traweh nang Masjidil Haram, kepengin traweh nang Masjidil Aqsa. Gak sembarangan nih. Situasi ini pandemi ini. Melok aja. Kok bayar yo. Bayar tak urupi ngampel ae wis. Tak kok ani bisku kuwi nang ngampel wis. Kula nek kepengin traweh di Masjidil Haram, kepengin traweh di Masjidil Aqsa. Goblok mirip. Insyaallah. Melok aja. Mbak watuk ngono. Mboten oleh wis watuk. Mboten oleh mlebu. Tinggilno. Sing watuk tinggil. Nggih. Kena isolasi sampean. Isolasi 14 dina insyaallah urung traweh ngalinggon. Nek ben melok nggih kula latih isuk mlayu nduk futsal. Fisike jek kuat. Nek fisike kuat, imune kuat, insyaallah sekar waras. Nek gak gelem olahraga nang mangane lentur. Lentur menjeng, lentur menjeng. Ketrek angin kok ngene angin nduk sawah ya Allah greges. Pun nggih. Adapun yang harus diperhatikan adalah tidak boleh berpuasa sunnah di paruh kedua Sa'ban kecuali bagi orang yang biasa melakukannya. Muga-muga manfaat. Muga-muga barokah. Kula kirim salam nang imam masjid panjenengan sedaya nggih. Nek ngimami tarawih cok banter-banter. Wong gak diburu setoran. Engko eling wonten nyalip koyo dene bis restu iku. Tuh YouTube iki ana tarawih 20 rakaat gak ono 5 menit. Sing kena 23 sing kena maca selawat sing kena nggih insyaallah ya berkah
Kena niku mboten sampai 40 menit, Pak. Kena bener. Gak usah kata aman 30 juz saja. Kena standar. Alhaakumut takasur sama qul Allahu ahad. Cek berkah. Menggos. Imam wis tuwek menggos. Muga barokah nggih. Pun pundi Pak Khairul? Wis diangkat dadi camat iki lho. Insyaallah camat. Insyaallah. Badhe kula angkat nih. Kepingin melok yai nduk pondok apa nang pendopo? Pondok ya insyaallah barokah. Insyaallah Ramadan. Mula siapi bukoe kurmoi ajwa. Ngombeni zam-zam. Top. Gak ono kono-kono kayak ajwa ngombe zam-zam gak ono. Pun kula tekakno zam-zame. Ya tuku liwat Garuda. Wis teko kabeh hormat Ramadan. Buka mriki nggih? Nggih, Mun. Kula sing ngladeni, Mun. Lamun catering tekan catering di santrine 3.000 lane dibuka iku apik lho. Wong 5.000 urung traweh jadi rebutan pangan. Muga-muga sedaya kula dongaaken menangi Ramadan. Kuat poso, kuat traweh, duwe jagane poso. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.